Film ini mengisahkan tentang Lu Qingyang dan Li Yingyao yang saling jatuh cinta sejak di bangku SMA. Qingyang adalah seorang siswa yang tidak naik kelas, berandal, dan ekonominya yang berkekurangan. Berbeda dengan Yiyao yang merupakan siswa teladan, pintar dalam hal apapun dan ekonominya serba berkecukupan. Namun ia sedikit pemalu. Walaupun latar belakang mereka yang berbeda jauh, namun Qingyang gigih dalam memperjuangkan wanita yang ia suka sejak pandangan pertama pada Yiyao. Walaupun Qingyang pada akhirnya berhasil mendapatkan cinta Yiyao, namun perjalanan cinta mereka bukanlah perjalanan yang mulus. Lalu bagaimanakah kisah cinta mereka selama 3650 hari? Akankah mereka bersatu atau justru sebaliknya? Sekarang langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Film ini dimulai saat adegan flashback pada tahun 2005, di mana sosok siswa yang bernama Qingyang jatuh cinta pada pandangan pertama dengan siswi cantik yang sedang memainkan piano, yaitu Yiyao. Qingyang yang melihat Yiyao dari balik jendela, pemandangannya tak beralih dari Yiyao. Suatu saat, Yiyao sedang mengerjakan tugas di kelasnya, namun tiba-tiba datanglah Qingyang dan temannya ke ruang itu untuk mengambil disket game milik temannya. Yiyao yang panik pun segera bersembunyi dari balik jendela. Qingyang yang tak sengaja melihat Yiyao bersembunyi di balik jendela dan meninggalkan kertas dan perekam suara miliknya di meja. Qingyang mendekati jendela. Namun tiba-tiba Yiyao segera berlari keluar karena panik. Awalnya Qingyang tidak tahu siapa yang ada di balik jendela itu. Namun ketika Yiyao berlari keluar, barulah ia tahu kalau siswi itu adalah perempuan yang disukainya. Qingyang pun menyimpan alat perekam suara milik Yiyao, berharap bisa bertemu kembali dengannya. Keinginan Qingyang pun terwujud. Ia bertemu kembali dengan Yiyao dan mengembalikan alat perekam suara milik Yiyao itu. Tak ingin melewatkan kesempatan, ia juga memperkenalkan dirinya kepada Yiyao. Bukan hanya itu saja, ternyata kaset yang ada di dalam perekam suara milik Yiyao tidak Qingyang kembalikan. Suatu hari di meja Yiyao terdapat sepucuk surat. Ketika ia membukanya, ternyata surat itu berasal dari Qingyang. Tak sengaja Yiyao pun tersenyum sendiri, yang artinya ia juga mulai menyukai Qingyang. Begitu kelas selesai, Yiyao segera berlari ingin bertemu dengan Qingyang dengan membawa surat cinta itu. Namun sayang, ketika ia keluar dari pintu kelas, ia menabrak seorang guru yang sedang membawa globe. Surat itu pun akhirnya terjatuh dan guru itu segera mengambilnya dari Yiyao. Terdapat aturan sekolah yang melarang siswanya berpacaran di lingkungan sekolah. Akhirnya Qingyang pun dijatuhkan hukuman. Ia harus mengakui kesalahannya di hadapan seluruh murid sekolah lewat saluran TV yang ada di sekolahnya. Qingyang pun memanfaatkan momen ini untuk meyakinkan Yiyao bahwa benar ia mencintainya. Qingyang mengatakan bahwa ia tak menyesali perbuatannya dan melanggar aturan itu. Bukannya kesal, Yiyao yang menyaksikan itu justru tersipu malu yang membuat penonton semakin yakin bahwa Yiyao pun telah jatuh cinta kepada Qingyang. Latar pun berganti menuju hari ke-1516 sejak Qingyang bertemu dengan Yiyao. Setelah mereka lulus SMA, mereka LDR. Yiyao melanjutkan pendidikannya di suatu universitas, sedangkan Qingyang memilih untuk bekerja sebagai tukang bangunan.
Qin Yang berjuang untuk membahagiakan pacarnya itu. Qin Yang berjanji pada Ye Yao kelak mereka akan hidup bersama selamanya dan hidup dengan nyaman. Walaupun Qin Yang tidak pintar, namun ia berjuang keras memberikan yang terbaik untuk Ye Yao. Qin Yang bekerja keras dari pagi buta hingga larut malam. Tantangan ekstrim tak luput dari resiko pekerjaannya, seperti yang terjadi pada Qin Yang saat ia sedang lembur bekerja dengan temannya itu. Tiba-tiba terjadi kecelakaan di tempat kerjanya itu. Tanggul di tempat kerjanya itu jebol akibat hujan badai yang sangat ekstrim. Akhirnya mereka berdua harus dilarikan ke rumah sakit. Ye Yao yang mengetahui kabar pacarnya yang terbaring di rumah sakit segera menyusul Qin Yang. Ye Yao sangat cemas, berlari begitu cepat menuju ruang Qin Yang yang dirawat. Ye Yao panik melihat Qin Yang yang ternyata tidak ada di ruangan itu. Ia pikir Qin Yang sudah tiada. Namun Qin Yang tiba-tiba muncul dari pintu ruangan tersebut dan memanggil Ye Yao. Ye Yao yang mendengar suara Qin Yang segera memeluknya dan tak lupa memukulnya karena sudah dibuat panik. Selanjutnya Qin Yang dan Ye Yao saling melepas rindu dengan berbincang bersama di tepi laut. Obrolan semakin memanis ketika Ye Yao mengatakan bahwa dirinya akan pulang bertemu ibunya bersama pacarnya itu. Qin Yang senang sekali mendengar itu, karena itu menjadi kesempatan baginya untuk menunjukkan komitmennya kepada ibu Ye Yao bahwa ia bersungguh-sungguh akan menikahi Ye Yao kelak. 挣多少钱不值得你把命搭上？你要是出事了，谁陪我去见我妈？真的假的？可算等到这一天了！我要和李瑶结婚了！ Pertemuan Qin Yang dengan calon mertuanya itu pun berlangsung. Sejak mereka bertemu, tampak suasana sangat dingin. Ibu Ye Yao tidak merespon atau menunjukkan ketertarikannya saat mendengar kisah pertemuan Qin Yang dengan Ye Yao. Bahkan ibu Ye Yao ini mengusir Qin Yang dengan menyuruhnya pulang karena hujan akan segera turun. Qin yang segera menunggu Ye Yao dan ibunya untuk berpamitan, tak sengaja ia mendengar percakapan mereka dari dalam kamar. Qin Yang pun mengetahui bahwa ibu Ye Yao ini tidak menyukai dirinya karena dirinya bukanlah seorang yang kaya raya dan hanya bekerja serabutan sebagai tukang bangunan. Ibu Ye Yao tidak ingin anaknya menderita karena Qin yang hanya lulusan SMA. Qin Yang pun segera pergi dari rumah Ye Yao tanpa berpamitan terlebih dahulu. Qin yang sedang merenung di dalam bis terkejut mendengar suara kekasihnya itu yang sedang menghentikan bis. Ternyata Ye Yao memilih pergi bersama orang yang ia cintai, yaitu Qin Yang, dibanding tinggal bersama ibunya di rumah. Memasuki hari ke-1603, Ye Yao dan Qin Yang memutuskan untuk tinggal bersama di sebuah rumah sewa yang kecil. Mereka mulai mengisi perabotan rumah bersama hingga menghias tempat yang mereka tinggali itu bersama-sama. Hal itu menjadi hari-hari yang membahagiakan bagi mereka berdua karena kini mereka tinggal bersama, tidak lagi menjalani LDR. Hari-hari mereka jalani. Qin yang bekerja sangat keras berhasil naik jabatan menjadi supervisor. Walaupun Qin Yang sudah menjadi supervisor,
Namun impiannya bersama Yiyao justru semakin menjauh. Qin Yang menjadi sangat sibuk dengan tanggung jawab barunya itu, begitu juga dengan Yiyao yang sibuk menjadi guru les piano. Situasi kemiskinan yang mereka alami tak berubah, malah kini hubungan mereka yang menjauh karena tidak ada waktu satu sama lain untuk bersama. Qin Yang harus menetap di tempat kerjanya itu dan jarang kembali ke rumah karena pekerjaannya. Di hari ke-1855, memasuki pergantian tahun baru, Yiyao memutuskan untuk pergi ke bar seorang diri. Ia merasa kesepian sehingga memutuskan pergi ke tempat itu untuk mengobati rasa sepinya. Namun bukan rasa senang yang ia dapatkan, justru sebaliknya. Yiyao tambah kesal karena ia selalu diganggu dengan pria-pria hidung belang. Yiyao pun memutuskan untuk kembali ke rumah dibandingkan harus berlama-lama di tempat yang tidak menyenangkan itu. Namun saat perjalanan pulang, Yiyao diikuti oleh seorang pria yang tidak ia kenal. Yiyao menyadari hal itu, segera berlari mencari keramaian. Qin Yang mengetahui bahwa pacarnya sedang dalam bahaya saat mereka sedang melakukan panggilan telepon. Qin Yang segera meninggalkan tempat kerjanya itu dan mulai menuju ke lokasi Yiyao. 到家啦，在哪儿？别哭，我马上来接你，实在不行喊救命。 救命啊！ Qin Yang yang baru saja meninggalkan tempat kerjanya itu dibuat terkejut dengan kehadiran Yiyao di tempat kerjanya. Yiyao dengan senyumannya yang manis itu membawa bungkus makanan untuk dimakan bersama-sama dengan Qin Yang. Setelah sekian lama tidak bisa bersama, hari itu akhirnya Yiyao bisa makan bersama kembali dengan Qin Yang. Yiyao juga mengatakan kepada Qin Yang untuk segera kembali pulang dan tinggal bersama kembali. Bahkan jika tidak bisa, Yiyao dengan sukarela ingin tinggal di tempat kerja Qin Yang itu. Apapun Yiyao lakukan agar dapat bersama-sama dengan Qin Yang. Qin Yang meminta maaf kepada Yiyao karena ia kini jauh dari Yiyao karena pekerjaannya itu. Qin Yang juga membawa Yiyao ke salah satu ruangan apartemen yang ia bangun. Ruangan itu menjadi mimpi Qin Yang. Ia ingin suatu saat dirinya dan Yiyao dapat hidup lebih nyaman di tempat mewah itu. Yiyao pun menyambut baik mimpi indah Qin Yang dan mereka pun menghabiskan malam pergantian tahun baru bersama di tempat itu. 我爱你，雨翔。 我也爱你。 Memasuki hari ke-1900, Qin Yang tak luput dari ketidakberuntungan. Ia mengalami penipuan di tempat kerjanya itu. Di saat yang bersamaan, Yiyao menelpon Qin Yang bahwa ibunya kini sedang sakit dan Yiyao membawanya ke rumah sakit. Karena masalah dalam pekerjaannya itu, Qin Yang tidak bisa segera menyusul Yiyao yang sedang berada di rumah sakit. Ia harus menyelesaikan masalahnya itu. Kesulitan yang satu belum usai, kini ditambah kesulitan yang lain. Qin Yang yang akhirnya tiba di rumah sakit itu tak berdaya melihat pacarnya Yiyao dan ibunya yang belum juga mendapatkan kamar khusus pasien. Qin Yang yang melihat itu dari kejauhan segera meminta pertolongan dari koleganya, berharap ada orang dalam dari pihak rumah sakit yang bisa menolongnya. Namun sayangnya kolega itu tidak bisa membantunya. Qin Yang pun segera kembali ke tempat Yiyao dan ibunya yang sedang ia tunggu. Namun ketika ia sampai di tempat itu, mereka sudah tidak ada. Ternyata ibu Yiyao sudah dipindahkan ke ruang premium dan mendapatkan perawatan yang lengkap berkat teman kecil Yiyao, yang kini ibunya jodohkan untuk menjadi pasangan Yiyao. Ibunya berharap Yiyao dapat segera meninggalkan Qin Yang dan menyadari menjalin hubungan baru dengan teman masa kecilnya itu yang serba berkecukupan. 这是小罗，瑶瑶发小，现在自己开了个公司做教育，多亏他才弄到病房的。 Melihat perlakuan ibu Yiyao kepada dirinya, Qin Yang merasa malu dengan dirinya sendiri yang sampai saat ini belum bisa memenuhi janjinya kepada Yiyao. Yiyao yang dengan tegas menolak permintaan ibunya itu segera menghampiri Qin Yang dan menenangkannya. Yiyao memilih untuk percaya sepenuhnya kepada pacarnya itu
Ia percaya kelak dirinya dan Qin Yang dapat hidup bahagia bersama. Begitupun juga dengan Qin yang berjanji pada dirinya sendiri bahwa kesulitan yang ia alami akan segera berlalu dan sebentar lagi dengan bekerja lebih keras, Qin Yang dan Yi Yao dapat hidup yang lebih layak dan bahagia bersama. Hari ke-1908, Qin Yang mendapatkan pekerjaan baru dari teman dekatnya, Qiao. Ia dikenalkan dengan bos yang akan menggunakan jasa tenaganya untuk mendirikan suatu bangunan. Di sini Qin Yang begitu senang. Ia optimis bisa membangun kembali mimpi-mimpinya yang belum terwujud itu. Namun ternyata lagi-lagi ia harus mengalami nasib yang buruk. Ia ditipu oleh temannya sendiri, yaitu Qiao. Uang yang seharusnya Qin Yang dan teman-teman bangunan lainnya dapatkan kini lenyap sudah. Qin Yang pun terpaksa menggunakan uang pribadi untuk membayar upah kerja teman-teman bangunannya, mengingat dia adalah orang yang mengajak dan menjanjikan pekerjaan itu kepada rekan-rekannya. Aset satu-satunya Qin Yang yang dimiliki adalah rumah yang ia tinggali bersama Yi Yao. Itu pun turut menjadi jaminan hutang. Mereka diminta untuk segera mengosongkan rumah itu dan ia tidak ingin membuat Qin Yang tambah pusing. Akhirnya Yi Yao mengusulkan untuk sementara waktu mereka masing-masing akan tinggal di asrama tempat kerja. Yi Yao juga ingin mereka segera menikah, namun Qin Yang menolak karena ia tidak ingin menjalankan pernikahan yang menyedihkan. Pada akhirnya Qin Yang menyerah dengan keadaan yang tak kunjung membaik. Hingga kini ia belum bisa memenuhi janjinya kepada Yi Yao. Qin Yang tidak ingin melihat kekasihnya itu selalu menderita karenanya. Akhirnya Qin Yang pun memutuskan untuk menerima tawaran kerja di luar kota agar ia juga bisa melunasi hutang-hutangnya. Qin Yang tahu betul jika ia mengatakan hal ini kepada Yi Yao, maka Yi Yao akan melarangnya. Oleh sebab itu ia memutuskan untuk pergi ke kota tujuan itu dengan diam-diam. Keesokan harinya saat Yi Yao mengantarkan ibunya pulang dari rumah sakit, ia mendapatkan panggilan telepon dari teman dekatnya. Temannya mengatakan kalau Qin Yang sudah ditipu oleh Qiao dan kini ia sudah tanda tangan kontrak kerja di luar kota untuk melunasi hutang-hutangnya. Sontak Yi Yao segera menelpon Qin Yang, meminta penjelasan dirinya apakah kabar itu benar. Qin Yang mengiyakan bahwa kabar yang didengarnya itu adalah benar. Yi Yao merasa kecewa dengan keputusan sepihak dari Qin Yang, namun ia juga mengerti mengapa Qin Yang bertindak sejauh itu. Ia tahu bahwa Qin Yang tidak ingin dirinya menderita karenanya. Sangat berat bagi Yi Yao untuk menjalankan hari-hari selanjutnya tanpa adanya Qin Yang di sisinya. Begitu juga dengan Qin Yang. Tepat di hari ke-3330, kita bisa melihat Yi Yao kini berhasil melanjutkan hidupnya menjadi seorang pegawai bank. Bahkan ia juga dijodohkan oleh ibunya dan sudah merencanakan pernikahan. Walaupun hidupnya terus berlanjut, namun hati mereka masih saling terhubung. Mereka masih merindukan satu sama lain. Hari ke-3649, Yi Yao kembali menghubungi Qin Yang. Walaupun di lain tempat, Qin Yang kesulitan menerima panggilan itu karena lokasinya yang susah sinyal. Bahkan sering diselimuti cuaca ekstrim. Qin Yang berhasil mendapatkan sinyal. Betapa senangnya ia saat bisa kembali mendengar suara Yi Yao. Yi Yao mengatakan kalau ia akan segera menikah, di mana persiapan pernikahan itu seperti yang mereka bayangkan dulu. Yi Yao mengatakan yang kurang hanyalah keberadaan Qin Yang yang jauh di sana. Mereka pun saling menyesali keputusan yang telah mereka buat, terutama Qin yang menyesali dirinya meninggalkan Yi Yao begitu saja. Ia pun berjanji kepada Yi Yao untuk menunggunya di sana karena saat itu juga Qin Yang memutuskan untuk kembali pulang. Demi bertemu segera dengan Yi Yao,
Qin Yang rela menerjang badai salju ekstrim. Di lain tempat, Ye Yao juga menuju ke stasiun di mana tempat mereka akan bertemu nantinya. Tepat di hari ke-3651, Qin Yang ditemukan oleh teman-temannya dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Perjuangan cintanya harus terhenti saat badai salju ekstrim menghantamnya. Begitu besar cintanya kepada Ye Yao, bahkan saat kepergiannya, Qin Yang tetap pergi dengan menggenggam erat handphone miliknya. Berharap pesan yang ia sampaikan akan terkirim kepada Ye Yao, ia meminta maaf karena belum bisa menjadi kekasih yang baik bagi Ye Yao selama 10 tahun ini. Dan ia akan selalu mencintai Ye Yao dimanapun ia berada nantinya. Dan film pun selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Terima kasih.